Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keindahan lembah Padan Aram, keluarga Nabi Yakub hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Di sini, Nabi Yakub telah membangun kehidupannya, menikahi 4 istrinya, dan dianugerahi banyak anak. Namun, di antara kebahagiaan dan pertumbuhan keluarga, terdapat rasa ketidaknyamanan dan kerinduan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Berbagai konflik dengan Laban mertuanya, serta keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Esau saudaranya, mendorong Nabi Yakub untuk meninggalkan Padan Aram dan mencari tempat tinggal baru. Di antara anak-anak Yakub, ada satu gadis yang bercahaya, dengan semangat muda dan keingintahuan. Namanya Dina, putri Nabi Yakub dari istrinya Leah. Ia adalah anak perempuan satu-satunya yang lahir sebelum kelahiran Nabi Yusuf, adik yang sangat dicintainya. Dengan rambut gelap yang jatuh melambai di bahunya, dan mata yang penuh mimpi, Dina selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar Padan Aram. Sedikit yang ia tahu, rasa keingintahuannya ini akan membawanya ke sebuah petualangan yang tidak pernah ia bayangkan, sebuah kisah penuh emosi, pengorbanan, dan keadilan. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita semua tentang arti pengampunan, keberanian, dan cinta. Udara segar tanah Kanaan memenuhi paru-paru Dina ketika ia turun dari kereta kuda keluarganya. Dengan mata berbinar, ia memandang ke arah padang luas yang terhampar di depannya, penuh dengan harapan dan impian baru. "Bagaimana perasaanmu, Dina?" tanya Nabi Yakub dengan lembut sambil mengelus rambut Dina. Dina menoleh, senyumnya merekah. "Aku sangat senang, Ayah. Aku ingin mengenal teman-teman baru di sini, khususnya para perempuan kota ini. Aku mendengar banyak cerita tentang tradisi dan budaya mereka." Nabi Yakub tersenyum. "Tapi ingatlah putriku, selalu berhati-hati. Tanah Kanaan memang indah, tapi seperti dimanapun, ada bahayanya." Leah sang ibu menambahkan, "Benar Dina, jangan pergi sendirian, dan selalu beritahu kami jika kamu ingin pergi kemana-mana." Dina mengangguk, "Aku mengerti ibu." Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang pemuda tampan berkuda melaju mendekat. Ia berhenti tepat di depan rombongan keluarga Nabi Yakub. Itu adalah Sikhem. Dengan sopan Sikhem berkata, "Selamat datang di tanah Kanaan Nabi Yakub, nama saya Sikhem, putra Raja Hemor. Ayah saya mengutus saya untuk menyambut kedatangan keluarga mulia ini." Nabi Yakub mengangguk hormat, "Terima kasih atas sambutannya Pangeran Sikhem." Sikhem menatap Dina dengan pandangan yang mendalam, seolah-olah terpesona. Dia bertanya, "Maaf, siapakah putri cantik ini?" Dina merasa sedikit malu, "Namaku Dina Pangeran." "Dina," Sikhem mengulang nama itu dengan penuh kekaguman. "Nama yang cantik untuk putri yang cantik, semoga kita bisa berkenalan lebih jauh." Nabi Yakub merasa ada sesuatu yang aneh dari pandangan Sikhem, namun ia memilih untuk tidak mengatakannya. "Terima kasih atas sambutanmu Pangeran, kami harap kami bisa menetap dengan damai di sini." Sikhem tersenyum. "Tentu saja, selamat beristirahat, saya harap kita bisa bertemu lagi, khususnya dengan putri Dina." Setelah itu, Sikhem pergi dengan langkah cepat, meninggalkan keluarga Nabi Yakub dengan berbagai perasaan dan pertanda tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di tanah Kanaan. Matahari terbenam, memberi warna merah muda dan oranye pada langit tanah Kanaan. Dina berjalan perlahan di antara pasar kota, memperhatikan berbagai barang dagangan, dan mendengarkan cerita dari para pedagang. Di setiap langkahnya, matanya selalu mencari-cari wanita-wanita setempat yang bisa ia ajak berbicara, untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi mereka. Tiba-tiba, suara musik lembut menarik perhatiannya. Di sebuah sudut pasar, sekelompok wanita menari dengan anggun, sementara beberapa pria memainkan alat musik tradisional. Dina terpaku, menikmati pertunjukan tersebut dengan gembira. Suara seseorang mendekatinya dari belakang, "Dina, kau tampak terpesona dengan tarian mereka." Dina menoleh, dan mendapati Sikhem berdiri di sampingnya. "Oh, Pangeran Sikhem. Ya, tarian mereka sangat indah, aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Sikhem tersenyum, "Ini adalah tarian tradisional kami, sebagai bentuk penghormatan kepada tanah dan dewa-dewi kami. Maukah kau belajar menari?" Dina sedikit ragu, "Oh, aku tidak yakin. Aku takut aku tidak akan sebaik mereka." "Jangan khawatir," kata Sikhem sambil menawarkan tangannya, "aku akan mengajarimu." Dengan rasa ingin tahu dan sedikit gugup, Dina menerima tawaran Sikhem. Mereka berdua mulai menari, dengan Sikhem memandu langkah Dina.
Meskipun awalnya canggung, Dina mulai menikmati setiap gerakan, terbuai oleh musik dan atmosfer malam itu. Namun yang tidak disadari oleh Dina, mata Sikhem menatapnya dengan intensitas yang berbeda. Baginya, Dina bukan hanya seorang kemantari, tetapi simbol kecantikan dan ketulusan yang harus ia miliki. Ketika tarian berakhir, mereka berdua duduk di tepi pasar, menikmati udara malam yang sejuk. "Terima kasih pangeran," ucap Dina dengan napas terengah-engah, "itu sangat menyenangkan." Sikhem dengan tatapan yang serius berkata, "Tidak, aku terima kasih untukmu Dina. Kau telah memberiku sesuatu yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata." Dina merasa bingung, "Apa maksudmu?" Sebelum Sikhem bisa menjawab, seorang pelayan mendekat dan memberitahu bahwa Nabi Yakub mencarinya. "Oh, aku harus pergi," kata Dina cepat. "Sampai jumpa lagi Sikhem." Namun saat Dina berlalu, Sikhem masih duduk di tempatnya dengan pikiran yang penuh kebingungan dan keinginan. Di malam itu, ketertarikan fatalnya terhadap Dina mulai mengambil alih hatinya. Pagi di tanah Kanaan cerah dan bersemangat, namun ada sesuatu yang mengganjal di hati Dina. Mimpi buruk yang ia alami semalam membuatnya gelisah. Dalam mimpi itu, ia ditarik ke dalam kegelapan oleh bayangan yang tak bisa ia kenali. Di saat yang sama, Sikhem yang terjaga sepanjang malam memikirkan Dina, merasa bahwa ia harus memiliki gadis itu. Tidak cukup hanya dengan melihat dan menari bersamanya, ia ingin Dina bersama-sama dengannya, menjadi miliknya sepenuhnya. Dengan perasaan campur aduk antara cinta, obsesi, dan keinginan, Sikhem memanggil salah satu pembantunya yang dikenal ahli dalam urusan rahasia. "Saya ingin kau melakukan sesuatu untukku," bisik Sikhem ke telinga pembantunya. Pembantu yang bernama Zemar itu mengangguk. "Apa yang kau inginkan tuan muda?" Dina, jawab Sikhem dengan mata yang bersinar. "Aku ingin kau menculiknya untukku, bawalah ia ke istanaku." Zemar terkejut, namun tidak menunjukkannya. "Sebagai pembantumu, saya akan melakukannya. Namun, apa yang akan kau lakukan setelahnya?" Sikhem mendekap wajahnya dengan tangan, tampak bingung dan tertekan. "Aku tidak tahu, Semar. Aku hanya tahu bahwa aku ingin ia di sini, bersamaku." Malam harinya, ketika Dina sedang berjalan di gang sempit dan sepi, tiba-tiba ia disergap dari belakang. Sebelum ia sempat berteriak, mulutnya ditutup, dan ia merasa pingsan. Saat sadar kembali, Dina menemukan dirinya berada di sebuah kamar yang mewah. Dinding kamar tersebut dilapisi dengan kain-kain halus berwarna emas dan ungu, dengan lilin-lilin yang menerangi seluruh ruangan. Namun yang lebih mengejutkan, adalah kehadiran Sikhem yang duduk di samping tempat tidurnya. "Sikhem," seru Dina dengan panik. "Apa yang kau lakukan? Mengapa aku di sini?" Sikhem mendekat, wajahnya tampak pucat dan berubah. "Aku minta maaf Dina, aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku ingin kau bersamaku." Dina berusaha bangkit, namun Sikhem menahannya. "Lepaskan aku." "Ini tidak benar Sikhem. Apa yang kau lakukan akan membawa bencana bagi kita semua." Namun dalam kebingungan dan perasaannya yang bercampur aduk, Sikhem tidak mendengarkan. Pangeran muda tersebut telah terjebak dalam obsesi yang membahayakan, sebuah ketertarikan fatal yang akan mengubah takdir keluarga Nabi Yakub selamanya. Sikhem pun dengan membabi buta, merenggut keperawanan Dina. Suara angin menerpa dedaunan, mengiringi nafsu buas yang akan mengubah segalanya. Di tengah kesibukan pagi, ketika matahari mulai menyinari padang rumput di luar tenda keluarga Nabi Yakub, Leah memanggil-manggil nama putrinya, "Dina, Dina," namun tak ada jawaban. Leah semakin cemas dan menghampiri Nabi Yakub. "Aku tak menemukan Dina, sudah kukatakan kepadanya untuk tidak pergi sendiri." Nabi Yakub berusaha menenangkan Leah, "Mungkin dia hanya berjalan-jalan di sekitar sini, ayo kita cari dia." Namun, usaha pencarian mereka tak membuahkan hasil. Tidak ada jejak Dina dimanapun. Keputusasaan mulai merasuki hati Nabi Yakub dan Leah. Di saat yang sama, berita tentang penculikan Dina oleh Sikhem mulai tersebar di kalangan masyarakat. Raja Hemor sendiri mendengar kabar tersebut dari salah satu penasihatnya. "Sikhem telah melakukan apa?" kata Raja Hemor berteriak dengan penuh kemarahan. Ia tahu bahwa perbuatan anaknya itu akan menyebabkan konflik besar dengan keluarga Nabi Yakub. Sementara itu, saudara-saudara Dina yang baru pulang dari Padang mendengar kabar mengenai penculikan adik mereka. Murka mengisi hati mereka. "Kita harus pergi ke istana dan mengambil kembali Dina," kata Simeon dengan penuh kemarahan. Ruben mencoba menenangkan situasi, "Kita harus berpikir dengan kepala dingin.
Menyerang istana tanpa rencana hanya akan memperparah situasi. Namun, sebelum saudara-saudara Dinah bisa memutuskan langkah selanjutnya, utusan dari Raja Hemor tiba di tenda Nabi Yakub, membawa pesan untuk bertemu. Nabi Yakub dengan berat hati, memutuskan untuk bertemu dengan Raja Hemor, berharap ada solusi damai untuk masalah ini. Ia pergi bersama beberapa putranya menuju istana. Di istana, di depan Raja Hemor dan Sikhem, Nabi Yakub mengekspresikan rasa sakitnya. Anakku telah direnggut. Apa yang dilakukan Sikhem tidak bisa dimaafkan begitu saja. Namun meskipun tampak menyesal, Sikhem tetap pada pendiriannya. Aku mencintai Dinah Tuan Yakub, aku ingin ia menjadi istriku. Raja Hemor berusaha meredam situasi berkata, mari kita temukan solusi bersama Nabi Yakub. Kita semua tidak menginginkan pertumpahan darah. Sementara itu di balik pintu istana, Dinah mendengarkan percakapan tersebut dengan air mata mengalir. Hatinya penuh dengan rasa takut, marah, dan kebingungan. Bagaimanapun hasil perundingan itu, hidup Dinah takkan pernah sama lagi. Di ruangan perundingan, atmosfer tegang menyelimuti udara. 13 pria, termasuk Nabi Yakub dan putra-putranya, duduk menghadapi Raja Hemor dan Sikhem. Raja Hemor berkata dengan suara yang dalam, tidak ada satupun dari kita yang menginginkan pertumpahan darah, tetapi anak saya, Sikhem, sangat mencintai putri Anda, dan dia ingin menikahinya. Nabi Yakub merenung sesaat. Cinta? Apa yang dia tahu tentang cinta? Ia telah menculik dan mencemari putriku. Sikhem, dengan mata yang berkaca-kaca berbicara dengan penuh penyesalan, aku minta maaf Tuan Yakub. Aku tahu apa yang kuperbuat salah, dan aku bersedia menebus kesalahanku. Biarkan aku menikahi Dinah, aku akan memberimu apa saja yang kau minta sebagai mahar. Anak Nabi Yakub yang lain, Lewi, berbicara dengan nada sinis, jadi kau pikir dengan menikah, semuanya akan menjadi baik-baik saja? Kau pikir dengan memberikan uang atau harta, kehormatan adik kami akan kembali? Sikhem tampak terpukul dengan perkataan Lewi. Namun, ia tetap berusaha menenangkan suasana, saya akan melakukan apa saja, berikan syarat, dan saya akan memenuhinya. Setelah diskusi panjang dengan putra-putranya, Nabi Yakub menawarkan sebuah syarat, jika kau benar-benar serius ingin menjadi satu dengan keluarga kami, maka seluruh laki-laki di kota kalian harus disunat, sesuai dengan tradisi kami. Raja Hemor dan Sikhem tampak terkejut. Menjalani sunat bukanlah tradisi mereka, tetapi jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan Sikhem dan perdamaian antara kedua keluarga, maka mereka harus mempertimbangkannya. Sikhem yang bersemangat untuk membuktikan keseriusannya kepada Dinah dan keluarganya, dengan cepat menyatakan, baiklah, kami akan melakukannya. Seluruh laki-laki di kota kami akan disunat. Nabi Yakub dengan tatapan tajam berkata, jika kau gagal memenuhi janjimu, atau jika ada tipu daya dalam janjimu, maka Allah akan membalas apa yang telah kau perbuat kepada putriku. Dengan persetujuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menjalani proses tersebut. Namun di balik kesepakatan ini, hati para saudara Dinah penuh dengan rencana dan keinginan untuk membalas dendam. Mereka tidak akan dengan mudah melupakan atau memaafkan apa yang telah terjadi pada adik mereka. Sementara persiapan untuk pelaksanaan sunat dilakukan, Dinah diizinkan kembali ke tenda keluarganya. Sambutan hangat dan pelukan dari keluarganya menjadi obat atas trauma yang baru saja ia alami. Namun meskipun ia berada di tengah-tengah keluarganya, Dinah merasa seperti orang asing. Bagaimana keadaanmu adikku? Tanya Ruben dengan sorot mata yang penuh kepedulian. Dinah memaksakan senyum. Aku baik, aku hanya ingin melupakan semuanya dan melanjutkan hidup. Di sudut tenda, Simeon dan Lewi berbisik-bisik. Walaupun mereka telah menyetujui syarat dari Nabi Yakub, keduanya memiliki rencana sendiri. Keduanya tidak bisa menerima Sikhem begitu saja, meskipun dengan semua kesepakatan yang telah dibuat. Ketika mereka lemah setelah proses sunat, itulah saat yang tepat untuk kita bertindak, bisik Simeon. Lewi mengangguk, kita harus memastikan bahwa mereka membayar atas apa yang telah dilakukan kepada Dinah. Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga soal keadilan. Sementara itu, di kota, Hemor berbicara dengan para tetua dan pemimpin klan tentang keputusan yang telah dibuatnya dan Sikhem. Banyak yang ragu, tetapi keyakinan mereka pada kepemimpinan Hemor dan janji prospek perdamaian dan aliansi dengan keluarga Nabi Yakub mendorong mereka untuk menyetujui. Seiring dengan berjalannya waktu, proses sunat dilaksanakan.
sebuah kepercayaan baru dan harapan perdamaian tampaknya mulai terbentuk. Namun tidak ada yang menyadari bahwa langkah yang diambil dengan harapan baik ini akan menjadi pemicu bagi peristiwa tragis yang akan terjadi selanjutnya. 3 hari setelah proses sunat, seluruh kota berada dalam keadaan lemah dan kesakitan. Para laki-laki yang menjalani prosedur tersebut, termasuk Sikhem, terbaring di rumah mereka, mencoba pulih dari rasa sakit yang mendalam. Saat matahari mulai terbenam, Simeon dan Lewi yang baru berumur 14 dan 13 tahun, dengan bersenjatakan pedang, memasuki kota dengan hati penuh amarah dan dendam. Para penjaga kota yang seharusnya mengawasi keadaan, terlalu lemah untuk bertugas dengan baik, sehingga kedua saudara itu bisa masuk tanpa terdeteksi. Mereka bergerak cepat, memasuki rumah demi rumah, menghabisi setiap laki-laki yang mereka temui. Teriakan dan jeritan memecah keheningan malam, tetapi sebagian besar penduduk kota tidak mampu melawan atau melarikan diri, karena keadaan fisik mereka yang lemah. Sikhem, meskipun kesakitan, mencoba melindungi dirinya ketika Lewi masuk ke kamar tidurnya. Namun, dendam Lewi terlalu kuat. Dengan satu tebasan pedang, nyawa Sikhem pun melayang. Raja Hemor yang mendengar keributan, mencoba melawan, tetapi tak berdaya di tangan Simeon yang penuh amarah. Dalam sekejap, raja kota tersebut tewas di hadapan tahtanya. Setelah melakukan pembantaian, Simeon dan Lewi kembali ke tenda keluarganya dengan pedang yang masih basah oleh darah. Mereka memimpin keluarganya untuk mengambil harta dan kekayaan kota, serta membebaskan perempuan dan anak-anak sebagai tawanan. Ketika Nabi Yakub mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kedua putranya, ia berteriak dengan penuh kemarahan. "Kalian telah mendatangkan malapetaka bagi saya. Kini, kita akan dianggap musuh, dan seluruh negeri akan datang melawan kita." Lewi dengan tegas menjawab, "Haruskah kami membiarkan adik kita diperlakukan seperti perempuan sundal?" Walaupun penuh dengan amarah dan kekecewaan, Nabi Yakub sadar bahwa mereka harus segera meninggalkan kawasan tersebut untuk menghindari kemarahan dari suku-suku tetangga. Dia mengumpulkan keluarganya dan memulai perjalanan ke tempat yang aman. Dalam keheningan malam yang berdarah, Dinah yang masih trauma, berdiri memandang reruntuhan kota, dan menangisi kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa. Di tengah kekacauan dan kehancuran, ia merenung tentang konsekuensi dari tindakan balas dendam, dan bagaimana hal itu bisa merusak tidak hanya individu, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Saat fajar menyingsing, keluarga Nabi Yakub berada di atas bukit, memandang kota yang pernah menjadi saksi atas tragedi dalam hidup mereka. Kota itu kini tampak sunyi, hancur oleh tindakan balas dendam yang dilakukan Simeon dan Lewi. Nabi Yakub dengan wajah penuh kesedihan, berbicara kepada seluruh keluarganya, "Kita telah membayar harga yang sangat tinggi. Ketahuilah, balas dendam bukanlah jalan Allah. Kita harus belajar dari kesalahan ini, dan mencari jalan menuju kedamaian." Meski luka di hatinya belum sembuh, Dinah menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku. Aku ingin memaafkan dan melepaskan beban ini." Lewi dengan suara bergetar menambahkan, "Kita telah membuat kesalahan, dan kita harus menerima konsekuensinya. Tetapi, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki dan berdamai dengan diri kita sendiri." Nabi Yakub mengangguk, "Kita akan pergi ke Betel, tempat di mana Allah pernah berbicara denganku. Di sana, kita akan membangun altar untuk Allah, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita." Dengan tekad baru, keluarga Nabi Yakub berjalan menuju Betel. Di sana, mereka membangun altar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk dan belas kasihan dari Allah. Nabi Yakub mengajarkan kepada seluruh keluarganya pentingnya pengampunan, dan bagaimana kebencian hanya akan membawa kehancuran. Beberapa tahun kemudian, Dinah yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya, mendirikan sebuah pusat konseling di Betel, membantu banyak perempuan yang mengalami trauma dan kesulitan dalam hidup mereka. Dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, dan membuktikan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan bisa dibentuk dengan tindakan-tindakan positif. Sementara itu, Simeon dan Lewi, meskipun terbebani oleh kesalahan masa lalu, memilih untuk mengabdikan diri mereka dalam ibadah kepada Allah dan komunitas, berusaha menebus kesalahan mereka dengan tindakan kebajikan. Kisah keluarga Nabi Yakub ini menjadi pelajaran bagi banyak generasi tentang bahaya balas dendam dan pentingnya pengampunan. Meski perjalanan mereka penuh liku dan kesedihan, mereka berhasil menemukan jalan kembali kepada Allah dan mendapatkan kedamaian dalam diri mereka.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.